dalam melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka, seperti menghasilkan barang dan jasa. Untuk apa namanya, untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini, maka diperlukan yang namanya investasi, Ustaz. Investasi dan pertambahan investasi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Walaupun menurut pendapat komputer ini inovasi tidak akan terus berkembang atau berlangsung, tetapi berlaku secara periodik, yaitu ada kalanya banyak dilakukan, pada masa selanjutnya kurang dilakukan. Pada ketika para pengusaha kurang melakukan investasi, kemerosotan kegiatan ekonomi akan berlaku. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku kembali sekiranya para pengusaha melakukan inovasi yang baru yang akan menggalak investasi. Maka perkembangan kegiatan ekonomi ini akan meningkat dalam produksi nasional. Menurut pandangan komputer. Kemudian ada di dalam teori pertumbuhan ekonomi ini ada juga di dalam teori Harold Domar. Jadi Harold Domar ini dua orang ternyata, Ustaz. Yang satu ialah Roy Harrod dari Inggris dan juga F.Y. Domar dari Amerika Serikat. Mereka ini dikenal oleh teorinya yaitu Harold Domar, yang mana teori ini masih ada hubungannya dengan analisis dari Keynes. Dia Keynesian. Keynesian, Ustaz. Keynesian namanya, Ustaz, ya? Iya, tokohnya. Dengan analisis dari teori Keynesian ini, yaitu tentang keseimbangan kegiatan perekonomian. Seperti yang kita tahu tentang teori Keynesian ini, yaitu pada hakikatnya menerangkan bahwa perbelanjaan agregat selisih ini akan menentukan tingkat kegiatan perekonomian. Dalam perekonomian ini terdapat dua sektor pembelanjaan agregat, yang mana terdiri dari konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan. Dalam analisis Keynesian ini menunjukkan bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan tersebut akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Dan juga teori Harold Domar ini memberikan jawaban dari persoalan dari hubungan yang dengan analisis dari Keynesian ini, bahwa agar seluruh barang dan modal tersedia digunakan sepenuhnya, maka permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang-barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi di masa lalu. Dalam perekonomian dua sektor tadi tentang konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, pertambahan pembelanjaan agregat terutama harus terwujud dari kenaikan investasi. Berarti untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik, yang teguh, investasi harus terus-menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Keadaan ini, sekiranya keadaan ini tidak berlaku, pertumbuhan ekonomi akan apabila keadaan ini tidak berlaku, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan dan mungkin akan menghadapi resesi. Kemudian ada juga tentang teori pertumbuhan ekonomi ini dari teori neoklasik. Pertumbuhan teori neoklasik ini. Bentar. Mat, Padel. Ya, Ustaz. Anda judul bukunya apa? Ekonomi makro, Ustaz. Yang saya kasih bukan? Iya, Ustaz. Bentar. Di bab keduanya tentang teori pertumbuhan ekonomi. Bentar. Mukhtalifah bukan kan? Iya, Mukhtalifah. Oh iya, Mukhtalifah kan? Iya, Ustaz. Bentar. Teori pertumbuhan toh? Ya, oke, lanjut pandangan klasik. Kemudian di teori pertumbuhan ekonomi ini terdapat yang namanya teori neoklasik. Teori neoklasik ini
dikembangkan pertama oleh Profesor Robert Solow. Dalam tulisannya dalam tulisannya A Contribution of Theory of Economic Growth. A contribution of the theory of economic growth. Jadi dari teori neoklasik ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Nah, maka ini berbeda. Maka berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Harold Domar, yang mana mereka berdua ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan dari segi permintaan, yaitu bergantung pada perkembangan permintaan dari agregat. Dalam analisis neoklasik ini, bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari satu masa ke waktu yang lainnya. Dengan demikian, pada hakikatnya ia tidak berbeda dengan pandangan ahli ekonomi klasik yang pertama kita bahas tadi, Ustaz, yang berpendapat bahwa perkembangan faktor-faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal, dan perkembangan teknologi merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dari kita melihat teori neoklasik ini, lebih dipandang sebagai teori yang lebih tepat dan lebih sempurna karena menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang kalau dibandingkan dengan teori klasik. Sebabnya yang utamanya adalah karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan juga perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebabnya kita melihat tadi yang teori klasiknya saja, itu hanya hubungan di antara pertambahan penduduk dan juga pembangunan ekonomi, produksi tadi, Ustaz, produksi ekonomi. Mungkin hanya itu, Ustaz, dari saya. Nanti dilanjutkan oleh teman saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sekarang? Anwar. Anwar. Halo. Halo. Anwar lagi di jalan, Ustaz. Lagi di jalan, Pak. Oh. Presentasi bukan sekarang deh. Iya, Ustaz, harusnya sama dia saya, Ustaz. Oh, lagi nganterin orang tuanya, Pak, ya? Kerja ya? Ke toko, Ustaz. Biasanya jadwal pagi dia gini, Ustaz. Oh. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan tentang teori-teorinya, ya. Ada pandangan klasik, ya. Ada merkantilis, ya. Kemudian ada neoklasik, gitu loh, ya. Nah, ini penting Schumpeter, ya. Schumpeter ini Jerman. Penting dengarkan nanti ketika Anda skripsi, ya, itu ada landasan teori, ya, Rin. Nah, mahasiswa itu nulis ngawur landasan teori itu, nggak tahu apa yang ditulisnya itu. Jadi misalnya judulnya pendidikan moral terkait dengan pendidikan karakter, misalnya, pendidikan akhlak terkait dengan pendidikan karakter. Dijelasin itu pendidikan akhlak tuh begini, pendidikan karakter tuh begini. Saya bilang, ini siapa yang ngajarin teori kayak begini? Saya bilang, nggak ada yang teori itu kayak begini. Nah, makanya itu di PAI ya. Nah, makanya antum semua, ya, sejak sekarang ya, teori-teori ini Anda harus paham betul, nih, ya. Teori-teori ini harus paham betul. Teorinya Adam Smith. Pasti itu supply and demand. Gitu. Makanya Anda harus mencatat semua teori-teori. Ya. Yang selama ini kita omongin itu semuanya
masih pakai teorinya Adam Smith, An Inquiry into a Nature and Causes of the Wealth of Nations, ya, atau bukunya The Wealth of Nations. Masih pakai itu tentang supply and demand, karena emang paling realistis teorinya Adam Smith ini, ya. Nah, Anda harus harus catat banget ini, sehingga ketika Anda nanti bikin skripsi, nyebutin, saya tanya, apa ini teorinya? Pakai Schumpeter, pakai Adam Smith, atau pakai neoklasik, atau pakai merkantilis. Anda bisa jawab itu, nggak pelongak, ditanya ini teorinya apa? Nggak ngerti gitu. Jangan kayak begitu, ya. Ya, jadi ini penting. Nah, Anda itu harus beruntung kuliah di hukum ekonomi syariah karena Anda ngerti teorinya ekonomi. Ya, pada saat yang sama Anda diajarin teori hukum. Ya, teori udah belajar belum filsafat hukum sama teori hukum? Halo? Halo? Ya, Ustadz. Udah belajar belum teori hukum sama filsafat hukum? Nah, itu juga harus Anda catat filsafat hukum itu. Misalnya, filsafat hukumnya ini siapa? Lupa saya. Yang paling legenda tuh di kita tuh teorinya tuh filosofi. Udah belajar apa aja, sebut nanti saya ingat. Sebut apa? Belajar filsafat hukum, filsafat siapa aja? Filosofnya siapa aja? Oh, belum ya? Nah, bentar. Bentar. Oke. Coba lihat semua, lihat. Lihat ke arah kamera saya. Halo. Coba lihat. Ada ya, Pak Is, Ilham, Rizky, Anwar, Citra. Lihat ke kamera saya. Nih. Coba baca siapa? Fadil, apa nih? Yang saya pegang apa nih dia? Oh, itu bukunya Adam Smith, Ustaz. Bukunya Adam Smith, Ustaz. Bukunya Adam Smith. Itu... Nih, lihat. Segede apa? Tebal banget, Ustaz. Kayak buku bantal ini nih. Segede buku tafsir, Ustaz. Kayak buku tafsir nih. Memang ini tafsirnya kapitalis. Tafsirnya ini kitab sucinya kapitalis ini. Ini kitab sucinya kapitalis ini. Nih, kitab sucinya kapitalis. Nih. Jadi saya ngajarin mikro sama makroekonomi bukan kacang-kacang ya. Gue punya kitabnya. Nih. Bukan kata orang nih. Gue punya kitabnya nih. Bukan kacang-kacang. Halamannya, bentar. Halamannya 1000-an itu, Ustaz. Iya, 1000-an halaman ini, bentar. 520 termasuk 525 kali 2 berapa? 1040 halaman atau 1050 halaman ini. Oh ya, 1100 halaman. Nah, jadi aku ngajarin makro mikroekonomi, aku bukan dosen kacang-kacang. Kitabnya ada.
Nih, kitab sucinya kapitalis itu punya dan baca gitu. Nih, segede bantal nih. Berarti mahasiswa orang-orang kapitalis itu belajarnya buku itu, Ustaz? Iya, buku ini semua. Ratusan profesor keluar dari ini di sini. Pantesan Gitu. pintar semua, Ustaz ya. Pantesan pada pintar berekonomi, Ustaz. Itu dia kenapa kita dijajah. Karena kita kagak ngerti gitu loh. Ya. Nah, nih unjukin satu lagi nih ente nih ya. Itu dari kapitalisnya. Nah, Islamnya ada. Gue punya nih. Nih. Kitab Al-Amwal. Nih, ada 2 jilid nih. Sama segede bantal juga nih. Nih, ya. Ini kitab Al-Amwal. Namanya kitab harta. Amwal, malun, harta, amwal. Jamak dari malun apa artinya? Harta. The wealth of nation artinya apa? The wealth of nation apa? Kesejahteraan nasional atau harta nasional. Jadi Adam Smith itu ya terhadap kitab Islam ya ini adalah inspirasi. Ya. Ada 2 jilid itu aku kitab Anwar. Nah, ini aku The Wealth of Nation aku punya. Jadi sekarang ente nggak perlu ragu kalau gue ngajarin makroekonomi karena kitabnya punya. Dengan demikian, aku tuh bukan dosen kacang-kacang, ya. Siap, Ustaz. Yang baik-baik ngajar anggap gue dosen kacang-kacang lagi. Gue punya kitabnya tuh. Bentar. Mana itu lagi nggak ketemu tuh kitabnya tentang filsafat hukum. Bentar, mana filsafat hukum aku tuh ya. Nggak ketemu bukunya. Nggak ketemu bukunya. Tutup. Oke, ya. Jadi sekali lagi, ente jangan anggap aku kacang-kacang jadi dosen ekonomi ya. Gue punya kitabnya tuh semua tuh. Dia orang mengutip doang di sini tahu punya kitab apa kagak tuh kitab Inquiry into the Nature of Causes of Wealth of Nations ya. Nah, jadi Adam Smith nih teorinya Adam Smith itu pasti ada supply and demand dong pasti aja. Ya, Schumpeter, The Theory of Economic Development. Ini aku lagi cari ini bukunya Schumpeter ini Theory of Economic Development 1908. Itu kita buku klasik ini. Yang tadi si Adam Smith itu abad ke-18, abad ke-17, abad ke-16 ya. Harold Domar ini aku belum punya bukunya ini, Bang. Tapi oke lah. Nah, ini A Contribution of Theory of Economic Growth. Nah, ini teorinya Solow. Nah, teori-teori ini teori-teori ini dia kan filosof kan. Si Adam Smith itu filosof ya, filosofnya kapitalis. Ya, si Schumpeter juga filosof ya, filosof Jerman. Harold Domar juga filosof ya. Nah, neoklasik juga filosof. Nah, Anda harus dalam tanda kutip harus hafal betul teori-teori ini. Biar nanti ketika kita ngomongin lebih lanjut ya. Nah, ini kan baru ngomongin fakta-fakta. Minyak goreng naik, BBM naik, apa segala macam naik kan, begitu. Halo? Iya, Ustaz. Nah, kita sementara ini melihat dari perspektifnya Adam Smith. Baru pada supply and demand. Itu saja kan? Nah, kenapa terjadi inflasi? Karena demand tinggi, supply sedikit, kan begitu. Karena kita itu namanya cara pandang. Kita baru menggunakan teorinya si Adam Smith, ya.
kita baru menggunakan teorinya Adam Smith. Nah, kita belum pakai Schumpeter tuh. Schumpeter. Kita belum pakai Harold Domar, belum. Kita pakai tokoh-tokoh yang lain. Nah, kita belum pakai Kamax. Pendekatan Kamax. Anda tahu Kamax? Enggak, Ustaz. Waduh, ini harus tahu juga. Aneh, kitabnya ada tuh di Staipi itu. Sekarang lagi dibongkar, karena Staipinya lagi dibongkar, jadi kitabnya ditaruh. Itu juga sama. Nama kitabnya Das Kapital. Segede bantal juga itu. Segede bantal juga itu. Itu adalah kitab sucinya orang-orang komunis. Kalau yang tadi itu kitab sucinya orang kapitalis, nah Das Kapital itu kitab sucinya orang komunis. Paham? Paham, Ustaz. Nah, aku punya dua-duanya. Dan aku baca dua-duanya. Gitu. Ya. Aku bukan cuma punya, dia baca. Yang komunis baca, yang kapitalis baca, apalagi Islam. Gitu loh. Apalagi Islam. Oke. Okay. Nah, oke, nanti saya kasih PR untuk ente ya. Ya. Ini bisa jadi soal pertama untuk UTS. Anda pikirkanlah, ya. Anda kan belajar hukum ekonomi Islam, ya. Kita belajar ekonomi Islam, toh. Pertanyaannya adalah, ketika minyak goreng naik, BBM naik, di mana ekonomi Islam mengkaji itu? Ketika minyak goreng naik, minyak goreng naik, BBM naik, bahan-bahan kebutuhan pokok naik, ya. Ya, Betul, terjadi kesulitan ekonomi. Terjadi kesulitan ekonomi. Terjadi kesulitan ekonomi nggak? Katanya. Terjadi, Ustaz. Pertanyaannya, di mana ekonomi Islam? Mana ekonomi? Hah? Ya, nah, itu PR untuk semua, itu tugas tuh, ya, harus dijawab itu, ya. Nanti siapa saja pekan depan bakal saya tanya tentang itu. Nah, Anda harus siap-siap jawab, oke? Oke. Nah, sekarang kembali kepada teori-teori yang tadi, ya. Kalau Adam Smith, ya, yang tadi saya akan tunjukkan teman-teman, itu pasti supply and demand. Itu peranan sistem pasaran bebas, pasar bebas. Pasar bebas apa sih? Supply and demand itu. Gitu. Dan perluasan pasar, kemudian spesialisasi dan kemajuan teknologi. Nah, kemudian ini ada perkembangan teknologi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti besok pekan depan saya jelasin satu persatu ini. Tapi ini saya nunggu ini dulu. Siapa yang presentasi ini? Siapa? Siapa? Anwar. Ya, pekan depan Anwar pertama presentasinya nih. Ya. Oke. Jadi sementara itu dulu ya. Apa yang kita bincangkan pada kesempatan hari ini, insya Allah pekan depan. Nah, ini kayak jelasin grafik gini bisa nggak ya saya pakai online kayak begini? Ya, dengerin. Saya tidak menerima pertanyaan tentang masalah di ekonomi, baik itu grafik dan lain sebagainya secara privat, ya. Tanyain Ustaz ini bagaimana maksudnya begini, tidak, saya pengen pertanyaan itu di sini di publik biar semua dengar, karena saya harus menjelaskan ke semua. Anda nggak datang itu salah Anda sendiri, ya. Anda nggak hadir, saya nggak hadir, saya lagi ini salah sendiri,
Ya, saya sendiri kenapa gak hadir? Oke. Ada pertanyaan? Ustadz, itu yang untuk tugasnya itu di mana peran ekonomi Islam kan Ustadz? Iya. Oke Ustadz. Besok siapa yang presentasi ya? Yang ekonomi mikro Ustadz. Iya. Kurang tahu Ustadz. Arwan Wabula sama Ilham Gutawa. Ekonomi mikro. Itu bukunya udah ada kan ya? Ada ya? Ekonomi makro mikro. Mikro bukunya buku ini nih Ahmad, buku ekonomi mikro Ahmad. Ekonomi mikro nih Ahmad nih, bab berapa ya? Bab 2 nih. Bab 2, bab 3 kalau nggak salah. Ya. Bab 2, bab 3. Arwan sama Ilham Gutawa. Arwan. Ya, siap-siap ya. Makro, sekarang berapa? 11 ya. Fadil. Ya Anwar, Ustadz. Ardina nggak ada. Arwan. Yang muncul namanya doang, nggak ngomong, nggak apa, saya nggak dianggap nggak hadir ya. Imam Haris, mana? Ada nggak? Nggak ada. Azam, Adra, Pais, mana Pais? Hadir Ustaz. Dir. Azam, Hadra, nggak ada ya. Rifki, Hadir Ustaz. Citra Salma, Hadir Ustaz. udah semua absen, udah ya. Oke, itu saja. Anwar Ustaz. Hah? Anwar. Wah, Hadir. ente besok presentasi paling awal ente, War. Lanjutin si Fadil Ustaz ya? Ya, Oke Ustaz. bikin Fadil, terus setelah itu Ilham sama Arwan. Ya. Oke Ustaz. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.